Jadi satu alat itu udah memeriksa banyak Mm-mm. derajat kemerahan di matanya atau ocular redness-nya. Sekaligus dia bisa meriksa kelenjar meibom. Kelenjar meibom itu kelenjar minyak yang ada di kelopak mata atas dan bawah. Dia tugasnya adalah memproduksi minyak. Minyak itu lapisan terluar air mata yang mencegah penguapan. Mm-mm. Sekilas aja ya dok, ini yang memberikan komentar sudah banyak sekali dok. Ini Bu Nita misalnya di Tangsel, saya penderita mata kering sudah sejak tahun 90 bahkan sampai saat ini terus menggunakan air mata buatan. Wow, sejak kecil saya adalah pasien dokter mata. Dari kecil dan ini sudah pakai air mata buatan, emang bisa seperti itu ya dok? Ya, jadi meskipun tadi faktor risiko adalah usia, tetapi tidak menutup kemungkinan pada kondisi-kondisi tertentu memang tadi kalau yang ditanyakan faktor genetik, mungkin memang ada faktor genetik dalam hal mungkin kelenjar air matanya itu tidak berproduksi dengan baik sejak kecil ya, sehingga kalau memang produksinya sejak kecil tidak baik ya tentu dia akan selalu membutuhkan penambahan air mata atau tear substitute dari luar ya. Jadi itu mungkin yang dialami oleh ibu ini ya. Jadi Baik, ini pertanyaan banyak banget tapi kita akan bahas dulu nih bersama dokter. Dok, kalau screening itu seperti apa sih prosesnya? Lalu sakit enggak gitu? Mungkin ada yang takut gitu ya? ya. Jadi screening dry eyes itu memang sangat penting ya, karena tadi banyak juga yang tidak bergejala tetapi ternyata dia dry eyes. Screening dry eyes itu dimulai dari pakai kuesioner nih. Kuesioner, apakah ada keluhan-keluhan tadi. Apakah tadi kalau menatap layar 10 detik kemudian mengalami mata berair, itu salah satu screeningnya. Screening juga dilakukan terhadap faktor-faktor risikonya. Apakah dia pengguna lensa kontak, karena penggunaan lensa kontak juga merupakan salah satu faktor risiko dari dry eyes yang tadi belum disebutkan. Kemudian penggunaan obat-obat sistemik, misalnya obat-obat penyakit yang lain, itu ada beberapa yang menyebabkan dry eyes juga. Jadi screening terhadap kuesioner terhadap faktor risiko dan gejalanya. Kemudian secara objektif sendiri kita mempunyai alat-alat yang bisa melakukan pengukuran-pengukuran dalam screening dry eyes. Di antaranya kami mempunyai alat keratograf. Keratograf itu alat yang sekaligus bisa mendeteksi seberapa banyak lapisan air mata kita. Kemudian seberapa cepat penguapan air mata kita, namanya tear break up time ya. Jadi secara normal air mata kita itu sesudah mengedip kemudian membuka lagi itu baru 10 detik dia boleh ada break pecahnya. Nah, itu bisa diukur oleh alat ini. Kalau tear break up time-nya kurang dari 10 detik berarti dia mengalami mata kering yang sifatnya evaporatif, karena mata kering itu bisa produksi air matanya kurang atau produksinya cukup tetapi penguapannya berlebih, itu namanya evaporatif, atau kombinasi dari dua itu. Nah, itu kita bisa deteksi. Kemudian yang dilihat oleh alat itu, jadi satu alat itu udah memeriksa banyak derajat kemerahan di matanya atau ocular redness-nya. Sekaligus dia bisa meriksa kelenjar meibom. Kelenjar meibom itu kelenjar minyak yang ada di kelopak mata atas dan bawah. Dia tugasnya adalah memproduksi minyak. Minyak itu lapisan terluar air mata yang mencegah penguapan. Pendengar Sonora sekalian tidak usah takut karena pemeriksaan ini sama sekali tidak dirasakan sakit. Ini namanya non-invasif. Pemeriksaan tanpa invasif. Jadi nanti hanya difoto saja, tapi fotonya itu butuh waktu sekian detik untuk memvideokan berapa detik lapisan air mata itu break. Itu saja. Kemudian sedikit dibalik kelopak matanya, hanya ditarik sedikit itu untuk melihat kelenjar minyaknya. Screening yang lain adalah kita punya alat yang menilai osmolaritas air mata. Osmolaritas itu dipengaruhi oleh banyaknya air mata di permukaan bola mata
dan ada reaksi inflamasi atau tidak. Pada pasien dengan osmolaritas yang meningkat, Ya. itu akan menimbulkan gejala dry eyes. Jadi tear osmolarity ini juga menjadi screening sekaligus alat untuk menilai keberhasilan pengobatan.